Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi ana Zikri, ana talibah min syu'bati tadrisil lughatil arabiyyah bil Jami'atil Islamiyah Al-Hukumiyah Imam Bonjol Padang. Di video kali ini saya akan membahas beberapa materi tentang ilmu sharaf, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah As-Sarfun Nazari yang diampu oleh Ibu dosen Ustazah Meniza Budiarti. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang ismun wa fi'lun wa harfun wa alamatuhu. Isim, fi'il, dan huruf dan tanda-tandanya. Jadi di dalam kajian ilmu nahwu dan ilmu sharaf, kalimat atau kalam dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Nah, yang pertama isim. Kita bahas dulu tentang isim. Al-ismu huwa kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha wa lam taktarin bi zamanin wad'an. Nah, isim itu adalah sebuah kalimat yang menunjukkan di atas makna dirinya sendiri, yang mana kalimat ini tidak ada kaitannya dengan zaman yang tidak mempunyai waktu atau zaman gitu. Dan langsung saja tanda-tanda isim, yaitu yang pertama dukhulul alifi wal lami. Nah, biasanya isim ini dimasuki oleh alif lam, atau kalimat isim ini biasanya itu mempunyai alif lam. Contohnya al-kalam, pada umumnya itu kalimatnya beralif lam. Contoh al-kalamu. Kemudian khafat, mempunyai harkat kasrah. Contoh zaidin. Kemudian tanda selanjutnya dukhulul hurufil khafat atau huruf jar, dimasuki oleh huruf jar. Nah, di antara huruf jar yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, dan lam. Nah, apabila sebuah kalimat dimasuki oleh salah satu huruf jar tadi, maka itu sudah dipastikan isim. Contohnya minal masjidi. Al-masjid itu sudah pasti isim. Kemudian huruf qasam, huruf sumpah. Nah, hurufnya itu waw, ba, ta. Contohnya wal asr. Wat duha itu contohnya. Kemudian idhofah, itu terdiri dari susunan kalimat mudhof dan mudhofun ilaih. Contohnya tanawalul futur. Nah, mudhofnya yaitu tanawalu, al-futur menjadi mudhofun ilaih. Kemudian musnad atau mubtada dan khabar. Contohnya ustazatun qaimatun. Kemudian tanda selanjutnya munada atau panggilan. Panggilan biasanya disertai atau diiringi oleh huruf nida atau huruf panggilan. Nah, huruf nida ini ada berupa alif atau dan ya. Nah, di sini saya buat contohnya memakai huruf ya. Contohnya ya habibi, ya ustadz, ya Muhammad. Nah, itu contohnya. Contoh dari munada. Kemudian kalimat selanjutnya adalah fi'il. Al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha waqtaranat bi zamanin wad'an. Nah, fi'il ini adalah sebuah kalimat yang kalimat atau kata kerja yang mempunyai zaman atau mempunyai waktu kapan terjadinya gitu. Nah, untuk fi'il ini ada mempunyai 3 zaman atau waktu. Yang pertama zaman madhi, zaman yang telah berlalu. Contoh kalimatnya nasoro, qara'a, itu cara mengartikan. Itu contohnya, dan cara mengartikannya itu dengan telah dilakukan, telah membaca, telah menolong dan lain sebagainya. Kemudian waktu yang kedua atau zaman yang fi'il ini yang kedua yaitu zaman hal, zaman masa sekarang. Contohnya fi'il mudhari'. Contohnya yansuru. Nah, itu bisa terjadi masa sekarang atau bisa juga masa setelah dia mengatakan kalimat tersebut. Kemudian zaman istiqbal, zaman yang masa akan datang gitu. Kemudian adapun tanda-tanda fi'il ini, yang pertama itu qad.
Nah, untuk fi'il madi dia juga dimasuki oleh qad. Nah, contohnya qad qama ustazatun. Nah, di fi'il madi juga dimasuki oleh qad ini. Tapi bedanya untuk fi'il madi itu diartikan dengan contohnya qad qama ustazatun. Sungguh telah berdiri seorang guru. Nah, gitu. Jadi untuk fi'il madi itu maknanya makna takkid. Kemudian untuk fi'il mudhari' itu maknanya kita artikan dengan kadang-kadang. Nah, itu. Kemudian tanda fi'il yang kedua yaitu dimasuki oleh sin, huruf sin. Contohnya sayaqulus sufaha itu. Kemudian tanda fi'il selanjutnya dimasuki saufa. Contoh saufa ta'lamun. Saufa ini diartikan dengan supaya kamu mengetahui, saufa ta'lamun. Kemudian tanda selanjutnya yaitu ta taknis dimasuki oleh ta taknis. Atau ta taknis ini berada di akhir fi'il. Contohnya zahabat. Nah, jadi ta taknis ini itu lebih ke fi'il madi. Zahabat itu biasanya yang mempunyai ta taknis ini adalah fi'il madi. Kemudian kalimat selanjutnya adalah huruf. Al-harfu huwa kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Jadi, huruf ini adalah kalimat yang tidak mempunyai makna jika tidak disandingkan dengan kalimat lain. Jadi, kalau dia cuman huruf saja tidak disandingkan dengan kalimat lain, maka dia tidak mempunyai makna. Contohnya huruf jar, min, wa, ila, atau yang lain-lain. Jadi huruf ini kalau tidak disandingkan dengan kalimat lain maka tidak mempunyai makna. Dan untuk tanda-tanda huruf ini itu adamiyah atau tidak ada. Jadi kalau suatu kalimat yang tidak ada pada kalimat tersebut tanda isim dan tanda fi'il, maka itu sudah dipastikan huruf. Kemudian lanjut materi selanjutnya itu tentang isim maksur dan isim mankus. Yang pertama isim maksur. Al-ismu maksur huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimah. Setiap kata benda atau isim yang mu'rab atau berubah baris akhirnya yang biasanya diakhiri oleh alif lazimah atau isim yang di akhirnya ada alif lazimah. Nah, contohnya Isa, Al-Fata, Al-Wusta, Al-Huda, Musa. Itu bisa teman-teman lihat contohnya. Nah, contohnya Isa. Nah, di akhir kalimatnya ini ada seperti huruf ya, tapi tidak ada titik. Nah, itu yang dimaksud dengan alif lazimah. Jadi, jika ada pola kalimat seperti ini, itu bisa dikatakan isim maksur. Nah, kemudian biasanya sebelum huruf alif lazimah ini itu harkat huruf sebelumnya itu adalah harkat fathah. Nah, ini Isa, Al-Fata, Al-Wusta dan lain-lain itu harkatnya sebelum alif lazimah ini dia berharkat fathah. Kemudian yang kedua isim mankus. Al-ismu mankus huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimah maksuratun ma qablaha. Setiap kata benda atau isim, setiap kalimat isim yang di akhirnya ada ya lazimah dan huruf sebelumnya berbaris kasrah. Contohnya al-hadi, ad-da'i, ar-rami, dan al-qadi. Itu contohnya. Jadi berbeda dengan isim maksur tadi. Kalau isim maksur sebelumnya itu berharkat fathah, dan kalau isim mankus ini sebelum ya lazimah itu ada huruf yang berharkat kasrah. Materi selanjutnya itu tentang isim mamdud dan isim tafdil. Yang pertama, isim mamdud adalah setiap isim yang di akhir kalimatnya itu berupa hamzah dan sebelum hamzahnya itu ada alif. Contohnya sama'un. Nah, di contoh ini ada
di akhirnya itu ada hamzah, kemudian sebelum hamzah itu ada alif tambahan. Selanjutnya isim tafdil. Isim tafdil adalah isim yang menunjukkan makna lebih pada satu kalimat untuk menyatakan sebuah perbandingan. Contohnya, Faridun a'lamu min Zaidin. Si Farid lebih mengetahui daripada Zaid. Nah, isim tafdil di sini adalah a'lamu. Kemudian materi selanjutnya tentang mufrad, musanna, dan jamak. Isim ditinjau dari segi jumlahnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jamak. Yang pertama itu mufrad. Mufradun huwa ma dalla ala wahidin. Apa-apa yang menunjukkan satu atau kalimat yang menunjukkan makna satu. Contohnya baitun, satu rumah, waladun, satu anak, ustazun, seorang guru, itu. Kemudian yang kedua musanna. Musanna huwa ma dalla ala isnaini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Kalimat yang menunjukkan bentuk dua atau ganda dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun pada akhir kalimatnya. Contoh, baitun tadi itu dijadikan musanna dengan menambahkan alif dan nun. Contohnya baitani, baitaini. Nah, itu artinya sama. Kemudian selanjutnya jamak. Jamak adalah kalimat yang menunjukkan lebih dari 2. Nah, kalimat yang menunjukkan banyak. Dan jamak terbagi menjadi 3. Yang pertama jamak muzakkar salim. Yang kedua jamak muannas salim. Yang ketiga jamak taksir. Nah, yang pertama jamak muzakkar salim yaitu ma dalla 'alal jam'iyah bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Contohnya muslimuna, itu dengan menambahkan waw dan nun. Dan muslimina dengan menambahkan waw iya dan nun. Kemudian jamak muannas yang salim yaitu ma dalla 'alal jam'iyah bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Kalimat yang menunjukkan banyak dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Contohnya muslimatun shalihatun. Nah, itu. Kemudian jamak taksir. Jamak yang tak beraturan. Yaitu ma taghayyara suratin mufradihi. Jamak yang berubah dari bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya. Contohnya baitun tadi itu ketika dijadikan jamak taksir dia menjadi buyutun. Itu berbeda dengan pola kalimat tunggalnya. Kemudian masjidun menjadi masajidun. Nah, karena jamak taksir ini jamak yang tidak beraturan, maka tidak bisa untuk menjadikan sebuah kalimat menjadi jamak taksir itu tidak bisa diterka-terka. Jadi caranya untuk menentukan sebuah kalimat jamak taksir itu kita bisa mengembalikan kepada kamus atau menelaah dan lebih banyak membaca kamus untuk mencari tahu jamak taksirnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu muzakkar dan muannas. Isim berdasarkan jenisnya itu terbagi menjadi 2, yaitu muzakkar, yang kedua muannas. Yang pertama muzakkar adalah ma dalla ala dzukuri minan nasi wal hayawanati. Yaitu kalimat yang menunjukkan di atas laki-laki, baik itu dari manusia maupun hewan. Kalimat yang menunjukkan laki-laki. Contohnya waladun, Muhammadun, talibun. Nah, kemudian muannas adalah ma dalla 'alal inasi minan nasi wal hayawanati.
kalimat yang menunjukkan di atas perempuan, baik itu dari manusia atau hewan. Contohnya Khadijah, madrasah. Nah, kemudian muzakkar tadi itu terbagi menjadi dua. Itu muzakkar hakiki, yang kedua muzakkar majazi. Muzakkar yang dimaksud dengan muzakkar hakiki ini adalah sebuah kalimat yang benar-benar menunjukkan untuk laki-laki, atau dengan kalimat itu benar-benar menunjukkan untuk yang berjenis kelamin laki-laki. Contohnya Zaidun atau Ahmad contohnya. Kemudian yang kedua muzakkar majazi. Muzakkar majazi ini adalah kalimat yang menyerupai atau yang dihukumi muzakkar, seperti muzakkar gitu, walaupun dia tidak bergender laki-laki. Contohnya berarti ini yang majazi ini lebih untuk ke benda mati. Kalau muzakkar itu untuk benda untuk makhluk hidup. Contohnya yang majazi ini adalah kitabun. Kitabun ini termasuk kepada. Kemudian begitupun muzakkar isim muannas itu juga terbagi menjadi dua, yaitu hakiki dan majazi. Untuk tanda-tanda isim muannas ini biasanya di akhir kalimatnya itu berupa tamarbutoh. Tamarbutoh contohnya thalibatun. Nah, apabila ada kalimat yang mempunyai di akhir kalimatnya itu mempunyai tamarbutoh, maka dia termasuk ke kalimat muannas. Kemudian yang kedua tanda muannasnya yaitu alif mamdudah. Alif mamdudah ini biasanya berupa alif dan setelah alif tambahan atau alif, dan setelah alifnya itu ada hamzah yang tulis secara sendiri. Contohnya hamraun. Nah, itu. Jadi apabila ada kalimat yang seperti pola ini, maka itu termasuk ke muannas. Terakhir ada alif maksurah. Itu alif yang ditulis atau alif yang berumah ya. Contoh Salma. Tuh. Kemudian isim jenis dan isim alam. Yang pertama, isim alam. Al-ismul lazi yu'ainu musammahu ta'inan mutlaqan bila qaidin au qarinatin. Isim yang penamaannya itu sudah ditentukan dengan penentuan yang secara mutlak tanpa adanya batasan. Contohnya Muhammadun, Aisyatun. Kemudian isim jenis, yaitu isim yang tidak mengkhususkan pada individu tertentu saja sehingga ia memiliki keumuman makna. Contohnya imro'atun, kitabun itu. Selanjutnya isim mustaq dan isim jamid. Yang pertama isim mustaq. Isim mustaq adalah makana ma'hudan minal fi'li. Kalimat yang terambil dari fi'il, atau dari kata dasarnya itu. Contohnya isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, isim zaman, isim makan, dan lain-lain. Kemudian isim jamid. Isim jamid adalah ma la yakunu ma'hudan minal fi'li. Kalimat yang tidak terambil dari kata dari fi'il. Contohnya hajarun, qamarun, dan lain-lain. Kemudian materi selanjutnya tentang fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Yang pertama fi'il madi. Fi'il madi adalah madalla ala huduthi syai'in qabla zamanit takallumi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, fi'il madi ini adalah kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah berlalu. Pengerjaannya itu telah dilakukan pada zaman yang telah berlalu. Contohnya takallama, ta'allama, zara'a, dan lain-lain. Kemudian fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini adalah madalla ala huduthi syai'in fi zamanit takallumi.
Contohnya yarji'u, yadrusu. Kemudian fi'il ma'lum dan majhul. Pertama, fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum ini biasanya susunan kalimatnya itu terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Contohnya syaraba hasunal ma'u. Syaraba hasanul ma'u. Telah meminum si Hasan akan air. Nah, kemudian yang kedua fi'il majhul. Itu susunan kalimatnya berupa fi'il dan naibul fa'il. Jadi fi'ilnya di sini itu dihilangkan dan susunan kalimatnya menjadi contohnya yang di atas tadi, syaraba hasanul ma'a. Nah, jika kita menjadikan ke fi'il majhul, maka fi'il madinya ditulis didomahkan awalnya, kemudian dikasrahkan ail fi'ilnya menjadi syuribal ma'u. Nah, fi'ilnya tadi itu dihilangkan, dan kemudian al-ma'a itu menjadi naibul fa'il. Kemudian fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Pertama, fi'il sahih, yaitu makana kullu harfin min hurufil asliyah sahihan. Nah, fi'il atau kalimat yang semua hurufnya itu adalah huruf asli atau huruf sahih. Nah, kemudian fi'il sahih ini terbagi menjadi 3. Yang pertama fi'il salim, yang kedua fi'il mahmus, yang ketiga fi'il mudha'af. Yang pertama fi'il salim, yaitu makana khaliyan minal hamzi wat tad'ifi. Kalimat yang sunyi dari atau yang terbebas dari huruf hamzah dan huruf yang ganda. Contohnya syariba, arafa. Kemudian fi'il mahmus itu adalah makana ahadu hurufihil asliyah hamzatun. Nah, jadi di fi'il mahmus ini salah satu huruf aslinya itu ada hamzah. Contohnya qara'a, amaro. Nah, kemudian terakhir itu fi'il mudha'af, yaitu makana harfahu sani wasalisi min jinsin wahidin, yaitu huruf yang kedua dan huruf yang ketiga di fi'ilnya itu adalah satu huruf yang sama. Contohnya farro, asalnya itu faroro. Kemudian contohnya syadda, yang asalnya itu syadada. Kemudian materi selanjutnya dan fi'il mu'tal adalah makana ba'du hurufihil asliyah min ahrufil ilat. Jadi fi'il mu'tal ini adalah huruf asli di fi'ilnya itu salah satunya ada huruf ilat, yaitu huruf ilat adalah alif, waw, dan ya. Nah, yang pertama, dan fi'il mu'tal ini terbagi juga kepada 6 pembagian. Dan fi'il mu'tal ini terbagi kepada 5 pembagian. Yang pertama, fi'il misal, yaitu awal hurufnya itu ada huruf ilat. Contohnya wajada. Nah, huruf ilat di sini adalah waw. Kemudian fi'il ajwaf, dan fi'il yang di tengah hurufnya itu ada huruf ilat. Contohnya nama. Nah, itu ada alif atau huruf ilat di tengahnya. Kemudian fi'il nakis. Dan fi'il nakis adalah fi'il yang di huruf akhirnya itu berupa huruf ilat. Contohnya Roma. Nah, ya di akhirnya ini adalah huruf ilat. Kemudian fi'il lafif makrun, itu fi'il yang awal dan akhir hurufnya itu huruf ilat. Contohnya waqo. Nah, itu waw dan ya waw di awalnya dan ya di akhirnya. Itu ada huruf ilat. Kemudian lafif mafruq. Lafif makrun, itu fi'il yang di pertengahan dan di akhir hurufnya ada huruf ilat. Contohnya towa. Kemudian fi'il mujarad. Nah, fi'il ditinjau dari huruf penyusunannya itu terbagi menjadi 2, yaitu
fi'il mujarad dan fi'il mazid. Nah, yang kita bahas kali ini adalah fi'il mujarad. Fi'il mujarad adalah fi'il yang semua huruf penyusunannya adalah huruf asli. Contohnya nasoro, qala, radda. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, fi'il mujarad ini terbagi menjadi dua. Yang pertama sulasi mujarad, yang kedua rubai mujarad. Nah, sulasi mujarad ini adalah fi'il yang tersusun dari 3 huruf. Contohnya fa'ala, hasuna, hasiba, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada rubai mujarad, yaitu fi'il yang tersusun dari 4 huruf. Nah, ini ada untuk fi'il rubai mujarad ini, contohnya dakhraja, jamhara, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada fi'il muta'addi dan lazim. Nah, fi'il muta'addi ini adalah ma yatajawazu fi'lul fa'ili ilal maf'uli bihi, atau fi'lul lazi yata'addi minal fa'ili ilal maf'uli bihi, atau fi'il yang melampaui perbuatan si fa'il kepada maf'ul. Artinya fi'il yang mempunyai maf'ul, itu fi'il yang berkehendak kepada maf'ul. Contohnya sa'ala tilmidun ustazan. Dan susunan kalimat muta'addi ini, fi'il muta'addi ini biasanya ada fi'il, fa'il, dan maf'ul. Kemudian fi'il lazim adalah malam yatajawaz fi'lul fa'ili ilal maf'uli bihi, atau ma yaktafi bi fa'ilihi wala yahtaju ila maf'uli bih. Jadi fi'il lazim ini adalah fi'il yang tidak membutuhkan kepada maf'ul. Contohnya kharajal ustazu. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon maaf karena masih banyaknya materi yang belum sempurna saya penyampaiannya, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.